pada manusia dan hewan, diperlukan suatu sistem transportasi yang khusus untuk mengedarkan oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh jaringan tubuh, yang nantinya akan dipakai untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang sistem peredaran darah. Darah dalam tubuh manusia memiliki 3 fungsi utama. Pertama adalah fungsi transportasi. Darah akan membawa oksigen dan sari-sari makanan yang diserap dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, darah juga akan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Kedua adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh. Dan yang ketiga adalah fungsi proteksi, di mana sel-sel darah putih akan membantu melawan kuman penyakit dan antigen asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Darah terdiri atas 2 komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri atas 91,5% air dan 8,5% zat terlarut. Sekitar 7% zat terlarut dari plasma darah merupakan protein. Sebagian besar dari protein-protein tersebut diproduksi oleh sel-sel hepatosit atau sel hati. Protein-protein plasma diantaranya adalah albumin, yang membantu mentransportasikan beberapa hormon steroid dan asam lemak. Hormon steroid yang berbahan baku lipid dan asam lemak sangat sulit diedarkan lewat plasma darah karena sebagian besar plasma darah adalah air, sehingga steroid dan asam lemak tidak dapat larut di dalamnya. Untuk itulah ada albumin yang membantu transportasi zat-zat tersebut. Yang kedua adalah globulin, yang nantinya dapat berperan sebagai antibodi untuk melawan virus dan bakteri. Selain itu, alfa dan beta globulin juga dapat membantu mentransportasikan zat besi, lipid, dan vitamin yang dapat larut dalam lemak. Dan yang terakhir adalah fibrinogen, yang memainkan peranan penting dalam pembekuan darah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi atas 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau platelet atau disebut juga trombosit. Sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin, protein yang dapat mengikat oksigen. Hemoglobin jugalah yang memberi warna merah pada eritrosit. Sel darah merah berbentuk bikonkav atau cekung di kedua sisi. Bentuknya yang bikonkav memungkinkan lebih banyak oksigen yang dapat berdifusi melewati membran sel darah merah. Selama perkembangannya, sel darah merah akan kehilangan inti selnya. Pada umumnya, rata-rata pria dewasa memiliki sekitar 5,4 juta sel darah merah untuk setiap mikroliter darah. Sedangkan wanita dewasa memiliki sekitar 4,8 juta sel darah merah untuk setiap mikroliter darahnya. Alasan kenapa rata-rata pria memiliki lebih banyak sel darah merah daripada wanita, karena pria cenderung memiliki aktivitas fisik yang tinggi. Aktivitas fisik yang tinggi berarti butuh banyak energi kan? Nah, energi itu dihasilkan ketika sel mendapat oksigen dan sari-sari makanan yang cukup. Untuk itulah diperlukan lebih banyak sel darah merah yang dapat mengedarkan keduanya ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit dalam tubuh manusia berjumlah sekitar 5.000 sampai 10.000 butir untuk setiap mikroliter darah. Sel darah putih tidak berwarna, namun memiliki inti sel. Tidak seperti sel darah merah, sel darah putih hanya berumur sekitar 12 hari. Sel darah putih memainkan peranan penting dalam melawan kuman penyakit dan antigen asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Keping darah berbentuk bulat kecil dan jumlahnya sekitar 150.000 sampai 400.000 untuk setiap mikroliter darah. Trombosit memiliki jangka hidup sekitar 5 sampai 9 hari. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Pada saat jaringan tubuh terluka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil yang disebut trombin dengan bantuan ion kalsium.
Protrombin dibentuk oleh hati dan proses pembentukannya membutuhkan vitamin K. Trombin yang dihasilkan bekerja sebagai enzim yang nantinya akan mengubah protein fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang kemudian akan menutupi luka. Demikianlah video penjelasan tentang darah. Jangan lupa like dan subscribe untuk video penjelasan selanjutnya. Bye!